Shalom adik-adik. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Namun sebelum itu, kakak mengajak adik-adik sekalian untuk berdoa. Mari kita lipat tangannya, kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan juga kita akan memuji nama Tuhan. Kau yang akan memberkati kami semua, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan bernyanyi mengatakan, ku daki-daki gunung yang tinggi. Selalu
Yesus. Shalom anak-anak GBI Sumber Sari. Apa kabar semuanya? Tidak terasa sudah hampir 2 tahun ya kita tidak berjumpa. Tentunya semua sekarang yang ada tambah besar, tambah tinggi, tambah pintar ya, senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Adik-adik, saat ini Tante Pola akan membawakan firman Tuhan, cerita dari Alkitab tentang seorang bapak yang bernama Zakheus. Siapa namanya? Coba ulangi sama-sama. Zakheus. Iya, pintar. Seorang bapak yang bernama Zakheus. Sebelumnya terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa ada dalam hidup kami dan menyertai kami. Saat ini Tuhan, kembali kami datang kepada Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang menjamah kami saat ini.
kami boleh memiliki hati yang terbuka untuk kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan pada kami saat ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, Tante Pola akan bercerita tentang seorang bapak yang bernama apa? Siapa tadi? Iya, benar, namanya Sakeus. Nah, adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus beserta dengan para muridnya datang ke sebuah kota yang bernama kota Yeriko. Kota apa adik-adik? Kota Yeriko, ya. Nah, Yeriko adalah sebuah kota yang terkenal dengan kesuburannya. Jadi, di kota itu banyak terdapat mata air, sehingga tanahnya subur. Kalau tanahnya subur, banyak pohon yang tumbuh di sana. Di antaranya ada pohon ara, ada pohon kurma, ada pohon anggur. Itulah kota Yeriko. Nah, ketika hari itu Yesus akan memasuki kota Yeriko, penduduk di kota Yeriko gempar. Wah, kenapa ya gempar? Karena ternyata adik-adik, Tuhan Yesus itu sudah menjadi seorang yang cukup terkenal di kalangan bangsa Yahudi pada masanya waktu itu. Mengapa? Karena Tuhan Yesus itu dianggap seorang yang pintar untuk menyembuhkan banyak orang. Karena sebelumnya Tuhan Yesus sudah beberapa kali menyembuhkan orang yang sakit, baik yang lumpuh, baik yang yang tuli, yang bisu. Bahkan waktu sebelum Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, Tuhan Yesus sempat menyembuhkan seorang yang buta. Nah, Tuhan Yesus itu menjadi seorang yang dikenal di kalangan bangsa Yahudi. Sehingga penduduk kota Yeriko waktu itu, salah satu kota di Israel ada namanya kota Yeriko, ingin sekali melihat seperti apa yang namanya Tuhan Yesus itu. Nah, sehingga penduduk di kota itu berbondong-bondong datang bersama-sama. Mereka dengar Tuhan Yesus mau masuk kota itu. Kemudian mereka bersama-sama berkumpul di sana. Pengen lihat, dan banyak juga membawa orang sakit. Ini minta disembuhkan sama Tuhan Yesus. Nah, salah satu di antaranya penduduk itu ada seorang bapak yang bernama Sakeus. Nah, bapak ini adik-adik bukanlah seorang bapak yang disukai di kalangan kota Yeriko pada waktu itu. Mengapa? Karena pekerjaannya adalah seorang pemungut pajak. Loh, kenapa ya pemungut pajak kurang disukai? Iya, karena waktu itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, bangsa Romawi memungut pajak dari setiap penduduk bangsa Israel. Nah, yang memungut pajaknya itu ada petugas-petugasnya. Salah satu di antaranya adalah Sakeus. Bahkan Sakeus ini merupakan kepala pemungut pajak. Adik-adik, pajak itu adalah sejumlah uang yang diambil dari penduduk yang harus dikumpulkan oleh penduduk bangsa Israel waktu itu, yang harus disetor kepada pemerintah Romawi. Nah, Sakeus itu berarti bekerja pada pemerintahan Romawi, sehingga Sakeus dianggap sebagai seorang pengkhianat. Dia kok bangsa Israel tapi kerjanya sama bangsa penjajah, bangsa Romawi. Nah, selain itu, Sakeus juga kurang disukai. Mengapa? Karena pada umumnya pemungut pajak masa itu mengambil uang yang lebih besar daripada yang semestinya. Kemana uang itu? Ya sebagian mereka ambil untuk kekayaan mereka sendiri. Sehingga, yang namanya pekerjaan pemungut pajak itu pekerjaan yang orang-orang yang tidak disukai oleh penduduk lingkungan sekitarnya. Nah, Sakeus ini merupakan salah seorang yang sama penasaran pengen lihat kayak apa Tuhan Yesus. Tetapi sayangnya Sakeus itu punya kelemahan. Apa adik-adik kelemahannya? Sakeus itu badannya pendek, kecil. Adik-adik pernah lihat gak seorang laki-laki dewasa tapi badannya kecil, pendek? Ya, tentu saja seorang yang kecil pendek, apalagi laki-laki, mengalami kesulitan yang cukup banyak. Ya, kalau kita menyambut seorang aktor atau artis nih ya,
rame gitu penduduk, semua pada pengen nyambut selebriti ya yang datang. Tapi kita kan masih kecil, kita pendek, kita gampang tinggal diangkat sama bapak kita, ditaruh di atas pundak bapak kita. Tapi kan Sakeus sudah bapak-bapak, siapa yang mau gendong dia? Nah, tapi Sakeus walaupun dia badannya pendek, tapi akalnya panjang. Nah, adik-adik, dia melihat, di kejauhan sana ada pohon yang tinggi, pohon ara. Wah, akhirnya apa yang terjadi? Dia lari ke pohon itu, terus dia panjat pohon itu. Nah, akhirnya akibatnya apa adik-adik? Karena dia di atas pohon, tentu saja dia lebih tinggi daripada orang-orang yang lain. Tadinya dia susah, yang dia lihat itu boro-boro lihat Tuhan Yesus, yang dia lihat itu paling punggung orang-orang yang menutupi dia. Tetapi kali ini dia bisa lihat Tuhan Yesus dengan jelas. Oh, seperti itu Tuhan Yesus ya. Nah, selanjutnya apa yang terjadi ketika Sakeus asik melihat dan menonton pemandangan di depannya? Tuhan Yesus itu menengok ke arah pohon ara itu. Kemudian dia lihat ada Sakeus. Dia panggil, Sakeus, Sakeus, turunlah. Sini, aku ingin menumpang di rumahmu. Wah, Sakeus kaget bukan alang kepala. Lah, kenapa ada yang tahu nama saya ya? Kenapa Tuhan Yesus kok tahu nama saya? Sebelumnya saya kan belum pernah bertemu dengan dia. Tetapi wah, benar-benar Tuhan Yesus kita itu Tuhan yang dahsyat, maha tahu. Dia tahu namanya Sakeus, dia panggil dengan namanya. Sakeus bersegera turun dari pohon itu, dan kemudian dia ajak Tuhan Yesus ke rumahnya. Dia itu heran, selama ini gak ada orang yang mau bergaul dengan dia, gak ada orang yang mau main sama dia. Dia banyak dimusuhin sama orang lain, tapi kok ini ada satu orang yang mau bahkan mau numpang katanya di rumahnya. Sakeus senang gembira. Kenapa? Karena ternyata selama ini masih ada orang yang care sama dia. Adik-adik, Tuhan Yesus itu tidak memandang dosa seseorang, kejelekan seseorang, masa lalu orang lain, orang itu. Tuhan Yesus gak pandang betapa hinanya orang itu di mata orang lain. Tetapi Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang hilang. Salah satu di antaranya adalah Sakeus. Malam hari itu Sakeus menjamu Tuhan Yesus dan para muridnya. Sakeus adalah orang yang kaya karena dia itu seorang pemungut pajak, apalagi kepala pemungut pajak. Dia kaya, dia jamu Tuhan Yesus. Selama mereka makan malam, Tuhan Yesus banyak memberitakan tentang Injil kebenaran firman Tuhan, kabar keselamatan. Sakeus begitu sukacita mendengarkannya, dan dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Dia menyambut kasih itu masuk ke dalam hidupnya. Akhirnya Sakeus itu bilang apa sama Tuhan Yesus? Aku akan mengembalikan semua yang sudah pernah aku ambil nih dari orang-orang sekeliling aku 4 kali lipat. Aku kembalikan 4 kali lipat. Coba adik-adik bayangkan, ternyata perjumpaannya dengan Tuhan Yesus itu mengubahkan kehidupannya 180 derajat. Apa artinya dari 180 derajat? Artinya ketika Sakeus waktu itu sudah mengarah kepada sesuatu yang jahat, tadinya dia melakukan sesuatu yang jahat, arahnya ke sini adik-adik sesuatu yang jahat, tetapi ketika dia menerima Tuhan Yesus dalam hatinya, menerima kasih Tuhan itu, yang dia lakukan adalah dia berbalik, nggak mau ke arah yang jahat, dia ke arah yang baik. Dia kembalikan semua apa yang sudah dilakukan. Tadi yuk mari kita belajar dari Sakeus. Betapa Sakeus itu ketika hatinya tersentuh oleh Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat. Sebagaimana adik-adik semua yang ada di rumah saat ini pasti sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kan? Menerima kasih Tuhan kan? Nah, apa yang harus dilakukan? Kita harus berubah. Berubah bagaimana? 180 derajat.
ya, yang tadinya kita anak yang malas sebelumnya, anak yang suka melawan orang tua, tadinya kita menjadi anak yang tidak dengar-dengaran firman Tuhan. Sekarang kita mau berbalik deh hidupnya, nggak mau kayak gitu lagi. Kita mau ke sana, mau menjadi anak Allah, menuju surga yang kekal. Jadi anak yang rajin, anak yang taat sama orang tua, rajin beribadah, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya, mau ya adik-adik kita belajar dari Sakeus ya. Adik-adik, sebelum Tante Pola tutup firman Tuhan hari ini, yuk kita baca ayat hafalan kita buat minggu ini dan kita hafalkan. Ayat hafalannya gampang loh adik-adik. Dari Lukas pasal 19 ayat 10. Sudah dapat semuanya? Yuk kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Alamatnya dulu adik-adik. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Sebentar lagi kita akan Natal. Natal itu artinya lahir. Yesus lahir ke dalam dunia untuk satu tujuan, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Mari kita sambut kasih Tuhan itu dan kita mau belajar untuk berubah kehidupan kita, berubah 180 derajat menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjalankan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum menutup firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang indah. Biarlah kami boleh sambut Tuhan, kasih-Mu itu yang sudah menyelamatkan dan mencari kami Tuhan. Kami rindu untuk kami juga Tuhan Yesus, boleh sungguh-sungguh menjalankan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak lagi hidup sebagaimana apa kami dulu hidup, karena Tuhan tidak memandang masa lalu kami, tetapi biarlah kami saat ini mau berjalan Tuhan Yesus menuju ke arah kebenaran, menuju ke arah kerajaan Allah. Kami boleh meninggikan nama Tuhan dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh taat pada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik semua, setelah kalian mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji Tuhan bersama-sama melalui channel YouTube ini, saya percaya kita semua akan menerima berkat yang datang daripada Allah saja. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berdiri, angkat tanganmu, kedua tanganmu, dan terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Bapa berkati anak-anak ini, damai sejahtera Tuhan menyertainya, kuasa Tuhan selalu menyertai anak-anak ini, kemurahan Tuhan ada dalam kehidupannya, kemanapun mereka melangkah ada pelindungan daripada Allah saja, kuasa Tuhan nyata atas kehidupan anak-anak ini. Biarlah kasih setia Tuhan menyertainya, apapun yang mereka kerjakan berhasil bersama dengan Tuhan. Masa depan mereka adalah masa depan yang baik bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai anak-anak ini mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.